Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup hukum Islam dan salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Pertama, perkenalkan, saya Aulia Kumala Hamdani dengan NIM 2105232 sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri loh, saya bersama teman-teman saya. Ada Nadila sebagai pemateri pertama, ada Azra Melinda sebagai pemateri kedua, ada Esati Rodia sebagai pemateri ketiga, dan ada Reka Analia Putri sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kita masuk saja kepada pembacaan materi pertama. Baiklah, saya Nadila Yunisa dengan NIM 2105211 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada ruang lingkup hukum Islam. Nah, apa itu ruang lingkup hukum Islam? Nah, di sini yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Nah, apa itu syariah dan apa itu fikih? Yang pertama, syariah. Pengertian syariah bersifat luas, ia mencakup seluruh tatanan nilai dan norma dalam kehidupan Islam yang menyangkut keimanan atau akidah yang benar, amal perbuatan manusia maupun akhlak yang menggambarkan keseluruhan tatanan norma ajaran Islam. Yang kedua ada fikih. Fikih merupakan penafsiran terhadap syariat, khususnya mengenai amal perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dirumuskan dalam hukum-hukum seperti hukum wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Hukum Islam adalah segala macam ketentuan atau ketetanan mengenai sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan agama Islam yang berisi perintah dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, dan jika dilanggar telah ditetapkan sanksinya. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Hukum Islam sama halnya dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang sering disebut dengan habi minallah, dan yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya atau yang sering disebut dengan hablum minannas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut mu'alamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Melinda dengan NIM 2105233. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai ruang lingkup hukum Islam. Nah, pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk hubungan manusia dan bentuk aktivitas manusia dalam kehidupannya. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat kita ketahui ruang lingkup hukum Islam itu terbagi dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu hablum minannas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Nah, berdasarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Abdul Wahab Kalam membagi hukum menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum iktiqodiyah atau keimanan. Hukum iktiqodiyah adalah hukum yang berisi tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara beramal. Hukum iktiqodiyah ini disebut juga dengan hukum teologis. Kenapa? Karena semua hukum yang berkaitan dengan kaidah Islam seperti tauhid kepada Allah, kerasulan, dan para malaikat, jin, hari kiamat, padang mahsyar, hari pembalasan, surga maupun neraka. Maka hukum iktiqodiyah ini disebut juga dengan suatu kepercayaan umat Islam. Hukum
adalah hukum amaliyah. Yang menjadi pokok utama dalam hukum Islam ini adalah hukum amaliyah. Karena hukum amaliyah ini adalah yang berhubungan dengan tata cara beramal, yang berhubungan dengan segala tata cara beramal dalam beribadah umat manusia. Misalnya saja tata cara sholat, zakat, berpuasa, benar atau rusaknya amaliyah yang kita kerjakan tergantung dari iktikadiyah yang kita lakukan. Lalu hukum amaliyah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hukum ibadat, yaitu hukum amaliyah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum muamalat, yaitu hukum amaliyah yang mengatur antara manusia dengan sesamanya dalam kehidupannya. Maka sebuah akidah yang benar adalah fundamental untuk bangunan sebuah agama yang merupakan salah satu syarat sah dari amal yang kita kerjakan. Nah, semua ini dijelaskan lengkap dalam kitab fikih, karena fikih Islam berfungsi sebagai aspek penting dari syariat yang menjelaskan aspek duniawi seorang hambanya, menjelaskan memecahkan persoalan hidup seseorang. Nah, kegiatan ekonomi juga berhubungan dengan hukum amaliyah. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi mencakup seluruh kegiatan manusia dalam mencapai kemakmuran untuk memenuhi kehidupannya, baik berupa barang ataupun jasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim haruslah dalam menjalani kegiatan ekonomi memperhatikan nilai-nilai yang bersumber dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, karena hal itu berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran. Karena kegiatan ekonomi berhubungan dengan aktivitas amaliyah, maka dalam hukum Islam, wilayah kajian ekonomi ini masuk kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang terpadu, sehingga seluruh aktivitas manusia harus berpedoman kepada norma atau nilai syariah yang menjadi sumber hukum. Aktivitas manusia, baik dalam ekonomi maupun lainnya, berada di bawah kendali hukum Islam. Artinya, hukum Islam di sini menjadi kendali sebuah sistem yang mengatur segala aktivitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai tiga pembagian hukum dalam Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isati Rodia, NIM 2105290, akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri hukum Islam. Adapun ciri-ciri hukum Islam yang pertama yaitu mempunyai dua kunci atau istilah kunci, yaitu yang pertama syariat, yang kedua yaitu fikih. Apa itu syariat? Syariat yaitu terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu Allah yaitu berupa Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi manusia sampai akhir zaman. Yang kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga yaitu hukum Islam adalah bagian dan sumber dari ajaran agama Islam. Yang keempat, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Yang kelima yaitu terdiri dari dua bidang utama, yaitu yang pertama ibadat berupa sifat tertutup karena telah sempurna. Yang kedua yaitu muamalat, dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Yang keenam yaitu strukturnya yang berlapis. Adapun struktur yang berlapis terdiri dari nas atau Al-Quran, kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hasil ijtihad atau doktrin manusia yang mempunyai syarat-syarat tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketujuh yaitu dapat dibagi menjadi dua hukum, yaitu hukum taklifi atau hukum taklif dan hukum wada'i. Adapun hukum taklifi terdiri dari 5 penggolongan, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Yang kedua yaitu adapun hukum wada'i. Hukum wada'i yaitu hukum yang mengandung sebab syarat, halangan terdiri atas wujud hubungan hukum. Yang ketiga
ke-8 yaitu berakhlak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau suatu negara tertentu. Yang ke-9 yaitu menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Yang ke-10 yaitu pelaksanaan dan dalam prakteknya digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Perkenalkan, nama saya Rekanelia Fitri dengan NIM 21052016. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Isati Rodiah, yakni seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Salibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, akan alam semesta, dan dirinya sendiri. Selanjutnya, keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta, yakni tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam. Kenapa sih terjadi kesalahpahaman? Karena di muka bumi ini terdapat banyak sekali agama, khususnya di Indonesia. Terdapat beragam macam agama, sehingga banyak orang yang salah paham terhadap ajaran Islam, baik itu dari orang Islam sendiri ataupun dari orang non-Islam. Karena itu semua disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam dan sebuah konspirasi terhadap ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk saja ke dalam bentuk-bentuk kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam. Yang pertama yaitu kesalahpahaman mengenai ruang lingkup ajaran Islam. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya anggapan sebagian orang atau orang Islam bahwa semua agama adalah sama dan ruang lingkupnya pun juga sama. Padahal agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga mengatur antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan alam sekitar. Maka dari itu, setiap ruang lingkup setiap agama itu berbeda. Yang kedua yaitu kesalahpahaman mengenai penggambaran kerangka dasar ajaran Islam. Kesalahpahaman ini terjadi karena orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam tidak secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan. Seperti yang sering terjadi, orang menggambarkan ajaran Islam yang isinya tentang akidah saja, tentang syariat saja, dan hukum saja, tanpa melekatkan dan menghubungkan bagian-bagian tersebut dalam kerangka dasar keterpaduan ajaran Islam secara menyeluruh. Kesalahpahaman ini sering terjadi atau digambarkan oleh orang-orang Islam sendiri secara sadar ataupun secara tidak sadar. Ketiga yaitu salah aplikasi ajaran Islam oleh umat Islam. Umat Islam atau orang Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan, pengenalan, dan pengaplikasian ajaran Islam. Namun, sama-sama kita lihat sering terjadinya kesalahan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal-hal tersebut salah anggapan oleh orang-orang luar atau orang non-Islam terhadap ajaran Islam. Sebagaimana kita contoh, yaitu kita ambil dari masalah poligami. Ketika orang Islam salah mengaplikasikan tentang poligami, maka banyak celetukan orang luar Islam atau mereka beranggapan bahwa poligami juga salah. Mereka beranggapan ketika seorang non-muslim atau seorang yang ingin menjadi mu'alaf, ingin menjadi seorang Islam, mereka hanya berkata-kata seperti ini. Oh, mau masuk Islam? Ya supaya bisa kawin lagi. Atau orang Islam kerjaannya bisa kawin cerai aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terjadinya kesalahpahaman mengenai masalah poligami yang disebabkan oleh pengaplikasian dalam orang Islam tersebut. Nah, sampai di sini dulu penyampaian pemateri dari kelompok kami.